Oke, kali ini gue mau berbagi screen buat ngerjain tugas ya. Jadi gue mau ngerjain tugas ini tugas HTML. Ada 12 tugas, oke. Langsung aja ke tugas pertama. Jadi simpel ya, kita disuruh buat kayak gini. Ini ada goalnya, terus di sini ada indeks HTML yang harus kita kerjain. Oke, kita kerjain. Kita tutup dulu sidebarnya biar lebih enak. Oh ya, sorry gue agak pilek ya. Jadi terus ini nggak gue edit, jadi kalau misalkan ada suara yang mengganggu ya sorry. Kita buat template HTML-nya dulu. Oke, sekarang kita coba analisa. Ini kan cuman heading ya, ini pakai heading, jadi ini paling gede pasti H1 ini. Terus yang lainnya tuh nggak ada yang segede ini, berarti ini H1, ini H2, ini H3 ya, ini H2, jadi ini H1, H2, 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 ini H3 section ini H3. Untuk diagram ini lebih kecil, berarti ini H4, ini H3, ini H2, ini H3. Oke, kita buat. Jadi kita punya H1 ini, Ctrl L, Ctrl X, kita masukin ke sini, Ctrl V. Terus apalagi nih, H2. Oke, H2 terus ditambah dengan ini H3, ada 2 kali ya, kali 2. Kita masukin ini Ctrl L, Ctrl X, ke sini Ctrl V. Kita lakukan yang ini juga, Ctrl X, Ctrl X. Terus ini ya udah ya, capture 1. Oke, coba kita lihat dulu deh gimana hasilnya. Oke, kayak gini ya. Ini gue kecilin, nah segini aja. Ini gue tambah lebarin yang ini, sip. Sekarang capture 2. Capture 2 itu kan ini H2 ya, H2, H3. Oh, ini kan masih H2 ditambah H3 terus ditambah H4. Ini masuk ke sini, terus ini masuk ke sini ya, bener ya, di sini ya. Untuk diagramnya ini ke sini. Oke, udah bener ya, sama. Terus sekarang ini hampir sama ya kayak di chapter 1 ini, chapter 3-nya. Gue sambil batu nggak apa-apa ya. H2, atau kita bisa copy paste saja yang di sini, tapi ya gini aja dah. H2 ditambah H3 terus ini dikali 2 kali gini. Nah, Ctrl L terus X, terus masukin ke sini ya. Oke, apakah sama? Ya, sama ya. Oke, kita rapikan kodenya dulu, codingannya. Karena di sini gue udah pakai Prettier, jadi ini cukup kita Ctrl S. Nah, udah rapi. Yang kayak gini juga sih. Nah, harusnya kan Ctrl S. Gak ngefek ya? Ya udah, kita rapiin manual aja. Nah, ya enggak ngefek juga ya. Udah kita giniin, ntar kita tinggal Ctrl S, Prettier-nya tahu.
Nah ini kan ada yang gak rapi ya, ini ada spasi-spasinya. Coba kita Ctrl S. Oh nggak bisa bro, harus manual. Oke. Ya buat ngerapiin kodenya ya agak lama, nggak apa-apa. Jadi kayak gini, coba kita samain apakah sama, terus ini kita tutup aja deh, atau ini kita tutup. Nah iya udah sama ya, hooks terus ini chapter 1 section ya, ini sama, diagramnya ini lebih kecil dari sectionnya. Oke sip, kita lanjut ke tugas yang kedua. Kita disuruh buat apa ini? Oh ini buat paragraf. Oke. Ya sama ya, kita kayak tadi buat template HTML nya, terus di sini tuh ya kita kopikan aja lah, atau kita buat paragrafnya dulu. Paragraf, kita maunya 3 paragraf. Ini deh biar lebih enak. Bentar. Oke, jadi kita tinggal masukin aja tuh satu-satu ke situ. Jadi ini kita tinggal blok ya. Ctrl X, kita masukin ke sini. Kita coba show preview. Biar nggak lama, kayaknya gue udah buat tuh shortcut show previewnya itu. Gini, ALTSI. Nah, ini gue buatnya di sini ya, di comment palette. Terus, nah ini internal sih kok, live preview. Coba deh live preview ya, yang internal. Ya pokoknya yang inilah. Bentar biar show preview. Oh, coba deh show preview ini ya, show preview internal browser. Jadi mungkin di teman-teman beda ya, terus ini bisa diatur sesukanya ya. Ya gue aturnya gini, show in ALTI, ini artinya ya buat gue sendiri ya, show di internal kayak gitu. Kalau ini show di browser ALTP, kita bisa mengaturnya sendiri tuh. Kalau misalkan mau ubah ya terserah shortcutnya. Terus ya ini pakai live preview ya, jadi teman-teman nggak akan muncul kayak tadi kalau misalkan di sini belum install extensionnya live preview. Nah ini live preview ya, gue pakainya live preview ya, dulu pakai live server ya. Kadang-kadang live server itu ininya itu enggak, ketika kita ubah di sini, nah kadang-kadang itu enggak update ke sini di laptop gue itu kayak gitu, makanya gue pakainya live preview. Tapi kalau teman-teman pakai live server nggak ada masalah ya oke aja pakai live server. Udah jadi ya paragraf di sini. Terus ini tinggal kita masukin Ctrl X, terus di sini Ctrl V, terus yang di sini juga. Oh ya gue nggak jelasin ya karena gue gini, gue anggap lo udah paham sih. Gue nggak tahu lo udah paham HTML belum, jadi ini cuman ya ngerjain tugas aja sih. Nah udah.
Oke, kita coba bandingin dengan yang ini yang goalnya ya, ini yang tujuannya, yang ini yang kita buat tadi udah sesuai ya. Sip. Sekarang yang ketiga, ya disuruh kayak gini, ini pakai heading ya, H1 kayaknya sih. Terus ini paragraf gini tuh, kalau misalkan ini paragraf satu, terus ini paragraf yang lain, harusnya di sini ada margin bottom, ini ada marginnya ya di sini ya, ada jaraknya itu. Karena ini jaraknya ya dikit, berarti ini pakai PR. Nah harusnya kayak gini sih, ada jaraknya kayak gini. Terus ini HR ya, HR buat garisnya. Terus ini ya kayak tadi paragrafnya. Oke, berarti kita analisa dulu. Ini H1, ini P, ini HR, ini paragraf. Sip. Udah dibuatin kayak gini, enak sih. Gini deh, pertama kita buka dulu ini, terus split code index HTML ini tutup aja. Kita tutup sidebarnya, udah ya kayak gini. Terus ini kita kecilin di sini, pakai shortcut aja, ALTSI. Sip. Oke, kayak gini ya. Oke, jadi ini kita pakai heading. Coba kita Ctrl X buat ngecut. Terus kita pakai heading 1, terus Ctrl V. Gedean gak ya? Ya gini aja dulu. Terus di sini itu P ya. P, ininya kita Ctrl X taruh di bawah sini, Ctrl V. Jadinya kayak gini ya. Terus ini kan bentar, ya sampai street, terus turun ke bawah London, turun ke bawah, ini turun ke bawah UK. Sip. Berarti di sini itu kita pakai PR. PR itu apa ya, break line atau baris baru ya. Ya kita mengartikannya PR, baris baru. Artinya kita buat baris baru gitu aja ya, walaupun artinya break line ya. Break line, jadi ya break line gitu. PR kita lihat. Nah, udah turun ke bawah tuh. Londonnya PR, turun ke bawah lagi, terus ini PR lagi, turun ke bawah. Nah ini nggak usah ya, ini kan udah di bawah sini ya. Terus setelah P kita ada apa lagi, ini ada garis ya, garis ini tadi berarti HR. Nah udah ada garis, terus ini tinggal paragrafnya, ada 2 paragraf. Jadi gini, daripada blok terus copy itu mending gini aja, P terus ininya kita cut. Oke. Sekarang mau ini taruh di mana? Apakah di sini? Ya enggak ya. Ini kan 2 paragraf. 2 paragraf ini kan jadi 2 paragraf, berarti ditaruhnya di sini. Ctrl V. Udah tuh. Ya udah tuh, udah jadi 2 paragraf. Sebenarnya gini aja udah bener. Sesuai tampilan udah bener sih ini. Nah, cuman kalau ini kan enggak ditutup tag itu kan ya nggak bagus juga, nggak ada tagnya ya kali. Main HTML tanpa tag, cuman yang isi doang ya kali kayak gitu. Makanya di sini kita butuh P juga, kita kasih jarak deh P. Terus habis ini gue minum dulu ya, terus taruh sini. Oke, gue minum dulu. Sip, kita udah kelarin nih tugas ketiga. Udah kelar, kita coba cek. Sip, udah ya, udah sama. Sekarang kita buka tugas keempat deh. On the best movies according to Angel. Oke, jadi
Ini H1, ini H2, ini garis HR kayak tadi, ini H3, ini P, H3 PO kayak gini. Sip. Oh, ini dari kosongan ya, jadi kita harus tulis manual nggak kayak tadi. Gak apa-apa sih. Kita buat satu, terus ini the best movies. Bentar. Movies according to Angela. Wah, tombol shiftnya nih kacau. Apa tadi, Angela ya, gini ya. Kok nggak muncul ya? Oh iya, kita belum munculnya. Udah, kita buat gininya dulu aja, ntar. Atau kita gini dah, biar sekalian kelihatan ya. Jadi ini kita pakai kecil aja. Ya nggak kelihatan juga ya kecil. Atau ininya antar aja, biar lebih enak ngodingnya, karena ya layar laptop gue nggak gede-gede amat sih. Ini layarnya cuman 13 inch. Terus di sini kita pakai H2. Top, T-nya kecil. Top 3 movies of all time. Sorry, gue agak batuk sih gini. Of all time. Terus di sini kita ada HR ya. Kita kasih jarak 1 spasi aja, ada HR. Terus ini ada ini kan polanya sama H3P, H3P, H3P. Jadi gini aja. Kita mau punya H3, terus ditambah P, terus ininya kan kita maunya ada 3. Ini kan 1, 2, 3. Jadi ini kita kurung. Ya, kita kurung di sini. Duh, agak pegel juga sih gue. Kurung, terus ini kali 3, berarti bintang 3. Enter. Nah, udah tuh H3P, H3P, H3P. Biar lebih rapi, kita kasih jarak ini H3. Ini apa ini? Spirit Away. Terus ini this is my favorite anime. Oh, gue nggak tahu sih ini anime. I love the beautiful image. Ya ilah, keyboardnya susah amat. Gelap sih di sini. Gedein bisa nggak ya? Oh, ada titik ya. Terus yang kedua, Ex Machina. Really cool. Okay. Scary movie. Ya sekarang udah agak enak ya, udah ada sugestinya ya, walaupun kadang nggak kita pakai sih. Nah, kayak gini The Matrix. Nah, kayak gini The Matrix itu kan juga film ya, jadi sugestinya udah pinter banget sih.
Oke, kayak gini. Coba kita show preview. Oke, sip, udah sama ya. Ini kita tutup deh. Tuh, udah sama. Oke, kita lanjut ke tugas kelima. Ya, kita disuruh buat kayak gini. Jadi ini UL sama OL ya. UL itu order list, jadi list terurut. Contohnya kayak gini. Kalau UL itu list tidak terurut kayak gini. Ya ada bulat-bulatannya, ya bulat bisa diganti bulat penuh, bulat kosong, terus ya kotak kayak gitu juga bisa sih. Terus ini untuk 1 2 3 nya bisa pakai I1 I2, terus ya kayak bilangan Romawi itu, atau ABC, ABC gede ya, huruf gede atau huruf kecil itu juga bisa, tapi defaultnya gini 1 2 1 2 sampai seterusnya. Bentar deh. Aduh. Ini nggak akan gue edit ya, gue males tuh ngedit. Ctrl B. Ya kalau ini kita sub review ya hasilnya nggak jadi ya, kan kita perlu ngubah dulu. Ya ini kita bisa jadi langsung H1 ini, terus langsung H2, terus H3, terus ini unordered UL, terus LI kayak gitu bisa aja. Tapi bagusnya kita itu kan pakai gini ya, template HTML dulu kayak gini ya. Ini ya best practice-nya, terus H1 masukin ini. Terus H2 udah ada ingredient ya, pinter yang ada sugestinya. Loh sama nih. Tinggal buset ya, sama ya. Tinggal kita tap aja nih. Tuh udah dibuatin. Bener gak ya? Di sini U L I. Ini harusnya nggak UL gini. Ini harusnya itu ini H3. Iya, berarti agak keliru nih. Ya jangan bergantung pada AI itu aja sih. Ini kesini LI ya. Ini iya. Kita hapus dulu deh. Ini kita hapus. Ya ini juga ya. Ya sugestinya membantu sih, tapi ya kalau kita tergantung ke sugesti tadi ya nggak sesuai dengan yang di sini. Oke, ini H3 ya yang ini. Ini gini, Ctrl L Ctrl X, terus kita buat H3, terus di sini Ctrl V. Nah kayak gini. Ini apa lagi nih? Coba deh Ctrl S gimana? Oke, kayak gini udah bener. Tinggal yang ini belum ada H3 nya. Gak apa-apa, ini kita Ctrl X. Tadi Ctrl apa tadi? Ctrl X, terus H3. Buset, nggak kelihatan sih.
bentar. Nah ini ya gini deh, sampai sini aja. Ctrl X terus kita buat H3, Ctrl V terus Ctrl S. Sip, udah. Berarti kita tinggal ingredientsnya kita hapus karena udah nggak butuh ya di sini ingredients sampai. Nah ya, instruksinya belum. Instruksinya ini hampir sama, ini sama ya, pakai ingredients. Berarti ya sama kayak ini ya, bukan yang sama kayak ini kan H3 ya, ini H2, berarti kita instruksinya pakai H2. Coba kita coba gini, kok gini sih, H3 for the roll memang ada di sini. Gini deh, H2 nggak dibuatin tuh. Nah udah tuh, ada auto complete order list ya kayak gini ya, maunya kan terurut ya, berarti order list sudah bener sih. Ini ada OL kok, LI nggak ada penutup OL nya ya. Coba kita tab. Oh ini baru dibuatin. Ya gue nggak vape coding ya. Vape coding itu kalau misalkan gue suruh di sini ya, di sini terus minta robot lama banget. Nah terus minta buatin sesuatu kayak gitu enggak, atau misalkan pakai gini deh, jangan ini, coba pakai yang ini kan. Nah kalau yang ini kan support gambar, enggak gambarnya ini terus kan ada gambar tuh, gambarnya terus ini dipilih terus dipaste di gambarnya, habis ya gambarnya dimasukin ke sini, terus tolong buatin kayak gini ya, terus udah dibuatin kodenya ya. Gue nggak gitu. Nah, tapi gue ngoding manual ya, walaupun dibantu AI untuk sugestinya ya kayak gitu sih. Sip, tugas kita udah selesai ini. Nah ini kan sama ya. Nah ini kan udah sama. Ini harus dihapus, instruksinya kan udah masuk ke sini. Bentar deh. Nah harusnya ini kita live streaming aja sih biar seru. Sip, udah jadi kayak gini ya. Nah, ini udah sama. Kita coba lihat goalsnya. Nah goalsnya kan kayak gini. Sip, udah sama tuh. Berarti kita lanjut sekarang tugas ke-6. Udah setengahnya. Padahal rencananya tuh nggak sampai semuanya sih. Ternyata cepet juga. Nah oke, kita buat kayak gini, ini cuman pakai ya kayak tadi itu, order list sama unorder list, OL sama UL. Kita split code, terus ini ke sini, Ctrl B buat nutup, terus ini deh, ALTSI. Oke, pertama kita tentukan dulu, ini kan bulat kayak gini, ini list terurut atau enggak ya, enggak terurut. Kalau terurut itu 1 2 terus kayak 1 2 kayak ini A B C, nah kayak gitu kan terurut ya. Ini bukan yang ini ya, bukan yang di belakang, tapi yang ini, yang di depan ini tuh. Ya berarti ini tuh karena ini bulat, nah kayak gitu berarti enggak terurut. Kalau enggak terurut berarti UL.
unordered list, bukan order list. UL terus di dalamnya kita maunya ada LI sebanyak berapa. Ini kan ada 1, 2, 3 sebanyak 3. Tuh udah buatin, kita isi sesuai A. Terus di sini B. Terus bawahnya berarti di sini C. Kita pelan-pelan aja biar ya itu paham juga sih. Terus sini B di B kita bisa buat di sini ya, di B di sini, tapi ini nggak enak gue lihatnya ya. Ini bisa aja sih kayak gini. Jadi gue maunya tuh gini, gue maunya ada di sini dengan jarak 1 tab. Wah, Ctrl C. Nah ini auto complete-nya meresahkan. Nah dengan jarak 1 tab. Nah ini sugestinya UL ya, padahal kita nggak mau UL. Sesuai gambar ini kita maunya UL. Order list sebanyak berapa? 3 kali ya, LI nya sebanyak 3. Nah udah dibuatin 1, 2, 3. Terus kita masukin B1 di sini, B2 di sini, B3. Udah tuh sama. Sekarang di B2 kita maunya itu gini. Ini nggak terurut lagi, nggak terurut, tapi ini beda tuh. Ini kotak, berarti di sini ada atribut yang di sini tuh apa ya buat. Nah, style tab non, kalau non itu kan nggak ada. Kalau kotak itu kayaknya square. Agak lupa juga sih. List tab non, coba circle. Yeah. Coba kita googling deh. Di style tab CSS. Ya, nggak harus hafal sintaks sih. Kalau misalkan udah belajar kan banyak tuh. Nah, kadang-kadang lupa dan wajar aja. Kalau misalkan gini, lingkaran, kita pakai yang bahasa Inggris aja deh. This, terus circle, square, desimal. Kayaknya kenapa tadi square nggak bisa ya? Kan tadi itu square tuh. Coba value this circle. Ya kalau pakai CSS ya list tab gitu ya. Cuman kalau misalkan ini kita tutup aja deh. Kalau misalkan gini gue nggak pakai CSS sih. Gue pakainya langsung gini. Tab gitu. Kayaknya bisa. Coba this. Refresh. Ya pokoknya itulah. Pantesan nggak bisa lah. Ini kan ketutup sini ya. Pantesan tadi sejak awal tuh nggak bisa karena udah ketutup tuh, harusnya kan gini. Coba kita ulang. Nah tadi itu gini nggak bisa kan. Terus kita maunya gini square gini nggak bisa karena ini UL ini udah ketutup tagnya. Jadi nah ini udah ketutup tagnya di sini, harusnya kan ini karena ini kan kontennya, berarti ini kita harus hapus. Jadi sejak awal kita udah bener sebenarnya, cuman kesalahannya ada di sini ya, ada di autocomplete-nya. Nah ada di sugestinya. Wah sugestinya nyesatin sih emang.
Ini kalau style list style tab, kalau misalkan nggak mau pakai style ya bisa pakai tab doang ya. Gini, atau kita pakai tab. Ini sekalian belajar deh. Tab. Nah, coba ini kan masih bulat ya ini. Coba kita buat square. Nah, udah kotak tuh. Atau gini deh, biar kelihatan bedanya kita pakai disk. Disk nggak ada bedanya ya. Apa ya? Yang bulat kosong itu. Coba deh, circle. Nah, iya, ini ya, circle udah ada bedanya kan. Jadi mau pakai tab gini doang atau list style tab bisa aja, cuman list style tab itu kalau misalkan kita pakai CSS. Kalau ini pakai atribut HTML-nya langsung. Oke, karena ini nggak ada ya ini. Ini nggak, ini defaultnya. Jadi kita gini. Gini aja. Nah, ini udah value default. Yang mau kita ubah tuh yang ini kan kotak ini. Nanti kita ubah ini tabnya jadi square. Tapi ini udah ada disknya sih. Berarti ini ntar defaultnya kalau nggak square ya circle, bundaran kosong tadi. Ini B2 ya, B2 di sini. Nah, ini ngeselin kalau misalnya kita tab entar dibuatin UL gini. Jadi kita perlu gini, perlu tab sebelum ada sugestinya. Terus kita mau ini kan nggak terurut ya, nggak terurut sama kayak ini, berarti UL terus LI nya sama ya 3. B2 gini deh, bentar, atau gini, UL yang di dalamnya ada B2 ini sebanyak 3 kali. Kita coba enter. Anjir. B3 sebanyak 3 kali, kita coba enter. Nah, kita tinggal tambahin aja A B C nya gitu. A B terus di sini C. Loh, udah ya, udah default kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu di sini, nggak perlu ngatur-atur di sini tabnya gitu, nggak perlu ya. Tabnya kayak contohnya, nah kayak misal circle, kok nggak jalan sih. Oh, ini ada double kutip. Nah, kayak gini. Terus ini kan maunya ini kan square, berarti gini square ya. Karena ini ternyata gini ya, udah kayak gini. Terus di B2 B2A ya, B2A ada B2AA, B2AB. Di sini kita tab terus UL lagi, unordered list, jadi list tidak terurut. Terus sebanyak 2, kalau ini 2. Oke deh, biar lebih enak, B2A kali 2, enter. Di sini A di sini AB. Udah kan kayak gini. Oh, ini bisa sama ya kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu atur tabnya. Kurang apa lagi nih? Kurang di B3 B3 ini 1 2, berarti ini order list OL. B3 kita kasih jarak 1 tab. Di sini 1 tab. Order list itemnya kita buat dulu gini. Isinya mau B3.
kita maunya ini sebanyak 2 kali, terus ini 31, ini 32. Sip, udah kelar, udah sama ya, kita cocokin ABC. Oke, ini di B nya. Oke, udah kelar tuh ya. Jadi kayak gini codingannya ya, ini cuman HTML aja sih ya, simple, cuman agak rumit ya. Sekarang tugas ketujuh kayak apa nih? Oh, kita disuruh gini, my top favorite website. Oh, kosongan. Website favorit gue apa ya? Bentar. Yang sering-sering gue buka sih ini MDN. Ya ini ya, ini game ya tadi. World Festival ini game ya, MDN. Jadi yang kita maunya yang sesuai dengan yang kita butuhin aja deh. Kita buka lagi VS Code nya. Kita nggak pakai template HTML ya, males, udah capek sih ya. Sebenarnya bisa aja kayak tadi itu, kayak yang kita kasih tahu best practice-nya di awal-awal, cuman gini aja. Gini gitu, show preview. 5 website favorit tuh gini. Jadi kita pakai A, terus harusnya kita masukin linknya tadi, terus di sini MDN. Goalnya kayak apa sih? Oh gitu, jadi ini harusnya tuh nggak gini. Ini di split code dulu. Ini ada listnya ya, ini berarti ntar deh gue cas dulu. Berarti kita harus pakai order list, harus pakai OL kayak tadi. Malah gue hapus tuh semuanya. Ya udah deh, nggak apa-apa, kan ada tuh di sini ntar. Nah di sini kosong, kita refresh. Jadi kita mau pakai kok order list kan terurut tuh 1 2 3 4 5. Terus list itemnya sebanyak 5. Nah di list item kita baru tuh pakai A, tag A. Terus di sini gini, terus kita masukin ke sini, di sini MDN. Terus yang kedua apa lagi, apa ya, W3 school kayaknya, W3 school. kita lakuin hal yang sama. Ctrl A, Ctrl V di sini ya. W3 school.
Terus di sini lagi bentar deh, gue cari ide yang biasanya gue buat belajar itu untuk sekarang ya, mungkin Bootstrap. Terus React. Terus apa lagi ya? Tailwind ya? Enggak deh. Express. Oke, jadi kita cari di sini apa tadi? Bootstrap ya. Ini kayaknya bisa deh. Terus React. Oke, sekarang yang terakhir Express. Oke sih, kayak gini. Jadi tuh gini, kalau misalkan ini kita klik, nah masuk MDN. Gini deh, kalau misalkan ini kita klik, masuk ke MDN, ini kita kan tadi gak pakai background ya, terusnya defaultnya kan putih. Nah ini kenapa hitam, karena di sini gue pakai double reader. Nah harusnya kan kayak gini tuh, tapi ya gue sukanya yang hitam kayak gini. Kalau misalkan ini W3 School, jadi ini tuh misalkan kita buka website yang nggak ada toggle-nya, nggak ada fitur mode gelapnya, nah ini otomatis dibuatin tuh, mau pakai mau maksudnya tuh mau buka browser apapun, kalau pakai ini ya udah mode gelap gitu. Terus ini W3 School. Nah ini kalau dibuka itu, maksudnya tugas tadi itu gini, kalau dibuka terus ke dokumentasi resmi, ke yang sesuai dengan yang kita tuliskan di sini, ke Bootstrap ya. Ini Bootstrap kalau kita klik. Nah ini salah satu uh, framework CSS ya, walaupun untuk zaman sekarang itu framework CSS yang worth it untuk dipelajari ya Tailwind, tapi gue lebih prefer ke Bootstrap ya, karena ini ya di Bootstrap itu kan enak tuh, ada komponennya ya. Di Tailwind ada sih, cuman harus berbayar, harus premium, harus beli gitu. Kalau mau pakai yang Tailwind yang ada komponennya bisa juga gratis, tapi harus kita akalin, misalkan pakai Daisy UI atau apa gitu. Nah kalau di Bootstrap ini udah disediain gratis dengan komponennya, jadi lebih enak. Terus ini React, ya gue baru belajar ini sih, React ini. Terus ini Express. Nah maksudnya tuh gini, kalau misalkan ini diklik menuju ke halaman ini itu, maksudnya kalau misalnya ini diklik menuju ke halamannya. Oke, udah kelar ya kita tugasnya. Sip. Jadi tugas ketujuh udah kelar. Sekarang ke-8. Udah berapa sih? Udah hampir 1 jam ya, nggak apa-apa lah, lanjut aja.
I'm a cat person. Terus ini goal kedua, I'm a dog person. Sip. Jadi tugasnya enak kan, cuman kayak gini H1 sama image. Gini deh, kita buat dulu. Wah ini non-stop ya, tadi sejak jam berapa tadi tuh? Tadi H1 dulu ya tadi. Gini, ini taruh ke sini. Yang di sini sih. Oke, kita kerjain yang ini dulu. Kita ini kecilin, nggak usah ditutup, cukup kecilin aja. Nah segini. Oke segini ya. Kita mau tulis gini dulu. I am cat, C-nya gede, cat person, terus image src-nya kita masukin ke sini. Alternatifnya kitten anak kucing ya ini. I am dog person. Nah udah tuh dibuatin. Ini sama gak sih? Sip, udah dibuatin. Ini kita tinggal hapus. Ini kok bisa kecil. Nah udah kelar tugasnya. I'm a cat person, I'm a dog person. Sip. Sekarang yang ke-9. Agak rumit sih ini. Gak apa-apa. Pertama gue mau buat gini template-nya, terus ini H1 isinya tadi ada app tuh, it is a cat, bukan, it is gue nunggu auto complete yang sesuai dengan yang di sini sih tadi. It's my birthday, terus di sini H2. Kau auto complete-nya nggak bisa baca gambar ini ya. Tadi kan sebelumnya kan bisa tuh. Terus gambar ya sekarang, image, img. Terus jadi kita masukin gambarnya di sini, ini Ctrl A, Ctrl X. Kita masukin ke sini, Ctrl V. ALT-nya gini aja, text. Everyday text, everyday kayak gitu. Coba kita lihat dulu deh hasilnya kayak gimana. Oke. Ini kita kecilin. Atau kita tutup dulu deh.
Sekarang apa lagi? Sekarang kita kontrol S biar rapi. Ini kok gini ya? Ini apa emang nggak cukup ya di sini? Loh, cukup. Ini terus kenapa di bawah? Nah, harusnya gini kan enak. Terus berarti ini H3 ya. Buat to bring sama ini H3. Kita buat sekalian aja deh. H3 kita maunya ada 2. Way to bring, terus yang satunya lagi yang di bawahnya ini, this is where you tunggu, dimana kamu harus pergi, dimana kamu butuh kesini, sip, kayak gini. Terus di sini itu was to bringnya kita isi, yang di sini ada titik berarti list enggak terurut. Kalau list enggak terurut kita pakainya UL list itemnya 3, karena ini kan ada 1, 2, 3 kecil amat sih. Ada 3. Terus yang pertama itu balon. I love balon. Terus yang kedua cake. I am really good at eating. Terus yang ketiga ini an appetite. Terus di sini H3, terus di sini ada Google Map. Google Map-nya ini link ya, berarti kita pakainya di sini A. Terus di sini Google Map link. Google Map link harusnya kita masukin ini URL-nya, Ctrl L, Ctrl X, terus di sini Ctrl V. Terus kita coba show preview. Kita tutup deh ininya biar kelihatan hasilnya. Nah, udah ya. Jadi kalau misalkan ini kita klik Google Map link. Nah, klik ke Google Map. Oh, kesini dulu ya. Kalau misalkan ini kita klik, apa nih? Gue nggak tahu sih ini apa. Ini yang linknya yang sesuai dengan tugas yang tadi ya. Ya pokoknya itulah. Jadi kayak gini. Udah kelar kita tugasnya. Ini kita tutup aja deh. Biar nggak makan RAM, sekaligus biar baterainya cepet ngisi. Tinggal 3 tugas lagi. Ayo semangat. Buset, ini tugas yang ke-10 kok kayaknya banyak banget. Nggak ada goalnya ya. Ini goalnya suruh ngapain. All the animals
rabbit, dogs, fish, bird. Oke, kayak gitu doang. Oh, gini ya. Jadi kita harus masukin di sini yang sesuai yang kayak gini loh. Kayak gini. All the animal, rabbit ya gambar kelinci, cat ya gambar kucing ya, seterusnya. Jadi kita harus cari dulu gambar kelinci. IMG ya, ini ya di satu folder sih, enak. Jadi kita tinggal gini, rabbit PNG muncul, terus di sini catnya cat. Kita cari. Kalau dari index HTML, terus kita keluar satu folder. Ya kita dari index HTML keluar satu folder, terus menuju ke folder 3, terus kita cat img, keluar satu folder itu titik slash, terus nggak keluar ya, ini setara ya, index HTML sama folder 3 itu setara, berarti nggak keluar, berarti kita masuk folder 3, terus cat png, udah masuk tuh. Terus sekarang yang anjing, kita cari yang dog. Gambar anjingnya tuh yang mana, yang di sini. Sekarang kita gimana cara masuk ke sininya? Ini ada di folder 1. Folder 1 itu gini deh, keluar dulu satu folder, coba img titik slash, terus masuk ke folder 1. Kok folder 1 sih? Oh, bukan folder 1, ini kan agak bingung ya. Oh, enggak di dalam folder 1. Titik slash terus .png. Ini index, keluar satu folder, nah berarti di indeksnya tuh di mana sih? Indeks ini kan, ini kalau keluar ini enggak di folder 3, ini setara dengan yang ini, berarti ini kalau keluar terus akses. Oh ya, kalau keluar kan ke sini tuh, terus bisa ngakses yang ini .png. Ya bener sih, .png kan enggak di dalam folder 1, beda ya. Kita balik ke indeks ini lagi. Nah, sekarang yang fish img. ALT nya ya ini bebas ya, mau diisi apa enggak ya, gue enggak isi aja, udah kelamaan nih ya. ALT cuman ya kalau misalkan gambarnya ini enggak ada ya, misal ini kan rabbit ya, ini rabbit misal ini enggak ada ya kan hilang. ALT itu gunanya gini, kalau misalkan ini kita kelinci, kalau ini gambarnya enggak ada, nah ini muncul kelinci kayak gini. Oke, jadi kayak gitu. Terus di sini fish, kita cari gambar fish. Fish ada di folder 1. Kalau gitu berarti titik slash folder 1 fish. Tuh dapat tuh fish. Nah, tinggal satu lagi nih, bird. Berarti img folder bird. Wah, sugestinya ngeri. Anjir, udah lah, sip, biarin. Berarti udah kelar ya ini tugasnya. Kita cek. Birdnya nggak masuk. Bohong nih.
ngaco nih sugestinya. Titik-titik slash, kita pasti keluar tuh. Kita cari fish ada di folder 2, folder 2 ada di folder 1. Jadi kita masuk ke folder 1. Folder 1 ada fish img. Emang ada di folder 2 build. Fishnya udah ya. Kita ini burung ya, berarti bener ya. Di sini terus folder 1, terus folder 2 bird png. Coba kita cek. Udah sip. Kelar. Bird, terus ini fish, dog, cat, rabbit. Udah sesuai ya sama yang di sini. Kok gue tutup sih? Masih ada 2 tugas lagi, dimana durasinya udah 1 jam 6 menit. Anjir. Oke, gak apa-apa. Nah, ini apa lagi nih? Welcome to my website. Kita disuruh buat website. And image. Gue tahu nih. Welcome to my website. Kita disuruh buat gambar di sini, yang mana ini? Kita buat dulu deh, image. Image, terus kita maunya itu ini kan di public ya, index. Enggak di public. Di luar. Kita masuk ke aset. Titik-titik slash. Kok di slash keluar. Aset. Image. Cat png. Coba deh, takut salah nih. Oke, welcome to my website. Add an image of yourself that link to the about page. Jadi ini image-nya kalau kita klik muncul ke halaman about. Jadi kita perlu hrefnya itu about page, berarti kita public. Di sini public about HTML, terus konten dari si A kita ambil yang di sini. Ctrl L, Ctrl X, Ctrl V. Ini emang harus ke bawah sini ya. Nah, kayak gini. Coba kalau kita klik, nah udah tuh ke about me. Welcome to my website. Terus ini add a link to your contact me back here. Contact me. Kita suruh nambahin linknya. Link kontennya enggak apa? Contact me. Ya. Jadi di sini contact me. Contact me. Hrefnya di sini ya, harusnya di public kontak HTML. Ref public kontak HTML, kontak me. Nah, ini nih baru bener sugestinya, nggak kayak tadi kita tinggal tap aja dah jadi ya sih. Kita coba tes. Kalau gambar kucingnya kita klik, ini muncul ke halaman about. Coba sip, udah ya, about me. Terus kalau misalkan kontak me-nya kita klik ke halaman kontak, nah, ke halaman yang sini. Oke, udah kayak gitu, berarti tinggal 1 tugas lagi. Udah 1 jam 10 menit, nggak apa-apa. Ini susah nggak ya? Kita lihat goalnya dulu.
Angela use portfolio. Ini yang kita buat tadi ya kayaknya. Kita lihat asetnya dulu deh. Birthday invite PNG. Oh ini movie ranking ini. Oh jadi ini gambar. Upload. Oh upload yang di sini buat kalau diklik ke halaman upload. Terus yang kontak ini ya kalau diklik ke halaman kontak. Terus kalau misalkan movie ranking project, kalau ini gambarnya diklik ke movie ranking HTML. Kalau misalkan ini ya birthday invite project diklik ke sini. Ini screenshotan berarti. Terus berarti ini screenshotan. Terus ini coba. Oh ini kok nggak ada teks birunya tadi ya? Oh berarti ya ini kita buat manual. Oh berarti bukan yang gambarnya diklik, nggak gitu. Yang ininya diklik. Berarti gambarnya tetap statik, tetap gambar kalau diklik ya nggak apa-apa itu. Yang diklik itu yang di sininya. Oke, ini apa ya? Ini pasti H1, H2, berarti ini H3. Jadi kita buat dulu. Gue nggak akan nutup setbarnya ya, karena gue nantinya pasti butuh itu. Buat tahu letak-letak filenya. Jadi gue cukup seginiin aja. Ini apa sih? Oh, udah dibuatin to do kita harus ngerjainnya sesuai ini. Read to the HTML boilerplate. Udah gini, terus add your previous project HTML in to the public folder kayak gini ya, upload take a screenshot. Oh kita harus ngesetnya itu ukuran gambarnya 200 apa ya, 200 pixel aja deh. Oke kita buat satu mungkin nih gue kok agak kecilin ya, Ctrl plus biar agak gede. Angela use portfolio. Terus H2-nya I am a web developer. Kok bisa ya sama ya di sini? I am a web developer. Ada dua kok kayak gini. Aneh nih. Wah auto complete-nya selin. Ctrl X ya. Terus di sini kita hapus saja deh. H2 I'm a web developer, terus di sini H3. Oh HR dulu. Kan ada garisnya. HR terus H3 movie ranking project. Movie ranking project. Enggak pakai S.
Terus di sini image, gambarnya yang mana? Aset ya, pasti masuk ke folder aset, image, movie ranking project PNG, alternatifnya movies gitu aja ya, ini terserah sih. Coba kita show preview, pasti ini gambarnya kegedean. Nah bener kan, kita lihat di browser aja deh. Nah bener, jadi kita harus buat tuh di sini widthnya 200. Coba, oh enggak bisa ya, ini bukan CSS. Width 300 pixel. Nah, ini ntar gambarnya gepeng. Duh, kipas gue bunyi. Nah udah kayak gini, sip. Terus apa lagi nih? Coba lihat. Biar sama kayak gambarnya gue ini offin dulu dah. Movie ranking project ini harusnya ya berarti bingung sih. Kontennya H3 atau H3 kontennya A. Kita coba dulu yang H3 kontennya A gitu deh. Ctrl X. Ntar kalau nggak bisa ya tinggal dibalik aja. Ctrl V. Terus di sini public ya, public. Terus ini tadi birthday, movie kan baru masuk yang pertama ini, bukan yang di sini movie. Duh gue kayaknya capek nih. Ini movie, ininya birthday, kocak. Berarti ini tuh harusnya tuh movie. Nah kayak gini, ini baru bener. Ya ilah, kalau kita klik, nah kayak gini. Ini kenapa? Oh iya ya bener kayak gini ya. Bener kayaknya tuh. Nah maunya tuh kayak gini sih, biar cepet, biar nggak klik-klik. Dah, apalagi nih? Kita udah sampai ke sini. Berarti kita tinggal ini birthday invite project sama pakai H3 terus IMG. Kita copyin aja lah biar cepet. Kok touchpadnya agak capek ini pasti. Duh. Emang suhu CPU-nya berapa sih? Baru 65. Anjir, susah amat. Ya ini laptop gue lemot ya ini. Enggak. Ya Ctrl C. Maklumin aja. Terus di sini Ctrl V. Udah kayak gitu, berarti kita tinggal ini ganti aja ke birthday invite. Di sini birthday invite. Terus tambahin HR. Habis itu ada 2 tag A ya. A yang berisi about me.
About Me itu di halaman Public About. Terus satu lagi Contact Me. Nah kayak gini udah tuh, kita coba. Nah udah, jadi kayak gini ya ini. Jadi tugas terakhir ya ini, kalau kita klik ke movie project, terus kalau ini kok ini masih movie sih, ini birthday udah ya, udah birthday tapi ini masih movie. Berarti di sini birthday invite. Birthday invite project. Nah udah, kita ulang. Kalau ini kita klik, nah gini. Kalau ini diklik, nah muncul yang ini, Google Map link yang ini tadi ya. Coba deh yang ini ya, About Me. Sip. Berarti kalau Contact Me ini udah jalan ya, tugas kita udah kelar nih. Yes, akhirnya udah kelar 12 tugas 1,5 jam. Oke, nggak apa-apa sih, yang penting kelar.